Shalom, selamat sore. Apa kabar GP? Selamat bertemu kembali di sore hari ini di ibadah kita. Dan ibadah ini spesial, sekaligus dirayakan juga hari HUT Pelkat GP yang ke-70. Pemberita firman kita hari ini Pendeta Z. Yunus Laritmas. Sebelum kita memulai ibadah, ada beberapa petunjuk untuk kita ketahui. Yang pertama, mohon berpakaian sopan. Yang kedua, siapkan hati dan pikiran untuk mengikuti ibadah. Yang ketiga, siapkan Alkitab dan alat penunjang ibadah seperti HP atau laptop. Yang keempat, saat instrumen dimainkan, dimohon mikrofon dapat dimatikan atau di-mute. Yang kelima, saat ibadah selesai, dimohon agar mikrofon tetap dalam keadaan mute untuk melakukan sesi foto bersama. Dan yang terakhir, mohon bersikap selayaknya orang yang beribadah. Sebelum kita memulai ibadah, marilah kita mengangkat satu pujian. Mars Pelkat GP. Mari berdiri. Saudara-saudari, marilah menghadap Tuhan mengucap syukur atas kebesaran rahmat-Nya dengan menyanyikan lagu Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Tunjukkannya kasih setianya yang menyatakan yang perlukan, nyatakan kebaikan, nyatakan kebaikan, nyatakan kebaikan padaku. Kasih setianya tak pernah berubah. Untuk memulai ibadah, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, berkatilah ibadah ini ya Tuhan, dari awal pertengahan hingga akhir. Berkati persiapan kami, berkati kami semua, dan Pak Pendeta juga yang akan melayani kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kita masuk dalam mazmur pujian.
Persilakan pada teman-teman yang bertugas. Mazmur Pujian 122. Aku bersukacita katakan kepadaku. Mari kita pergi ke rumah Tuhan. Sekarang kaki kami berdiri Di pintu gerbangmu, hai Yerusalem. hai Yerusalem yang telah didirikan, Sebagai kota yang bersambung rapat, kemana suku-suku berziarah, yakni suku-suku Tuhan, untuk bersyukur kepada nama Tuhan sesuai dengan peraturan bagi Israel. sebab di sanalah ditaruh kursi-kursi pengadilan. Kursi-kursi milik keluarga Raja Daud. Berdoalah untuk kesejahteraan Yerusalem, Biarlah orang-orang yang mencintaimu mendapat sentosa, biarlah kesejahteraan ada di lingkungan tembokmu. dan sentosa di dalam purimmu. Oleh karena saudara-saudaraku dan teman-temanku, Aku hendak mengucapkan, semoga kesejahteraan ada di dalammu. oleh karena Tuhan Allah kita, Aku hendak mencari kebaikan bagimu. Dipersilakan duduk. Untuk mempersiapkan hati mendengarkan sabda Tuhan, marilah kita mengangkat pujian pribadi yang mengenal hatiku. Sayang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggu. Bagai padang gersang menanti datangnya hujan. Begitu pun waktu Tuhan, hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku. Tiada yang tersembunyi bagiku. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku untuk lebih dekat lagi padamu. Tinggal dalam indahnya ketapa kasih. Oke.
Kita akan siapkan hati kita untuk masuk di dalam pembacaan dan renungan firman Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Biarlah ya Allah ya Tuhan kami, ketika kami membaca dan merenungkan firman-Mu, kami dapat dikuatkan dengan kebenaran Roh-Mu yang kudus, supaya Roh Kudus memimpin kami untuk mendalami akan kekayaan firman-Mu, sehingga kami bukan menjadi pendengar-pendengar firman yang setia, tetapi kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami, ya Allah ya Tuhan, karena kami siap mendengarkan dan melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Ya, kita akan membaca firman Tuhan ya, yang terambil dari Roma pasal 5 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang kelima. Oke, nggak bisa share screen kakek. Tolong dibuat supaya saya bisa share screen. Kita baca dari Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Roma pasal 5 ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang kelima. Ya, saya membacakannya untuk kita. Demikian firman Tuhan. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh karena Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan bagi kita. Ya, jadi rekan-rekan anak-anak GP, terima kasih pada hari ini kita sudah bisa bertemu di link Zoom untuk memulai kegiatan ibadah GP dalam rangka HUT GP ya. HUT GP ke berapa? Ke 70 ya? Iya, Pak. HUT GP? Ya? Iya, Ini, Pak, ke 70. Oh iya, di dekor di gereja itu 70 kah? Ya, jadi ke 70 ya. Nah, jadi HUT GP ke 70 ini ya dirayakan dalam situasi pandemi ya. Kita situasi prihatin kita kan sekarang ini, meskipun kita jauh ya dari rumah anggota GP, dan juga mungkin ada yang hadir di gereja ya. Ini menandakan bahwa kita tidak hilang semangat ya untuk mencari Tuhan, beribadah
dan juga kita tidak pudar iman kita dalam situasi pandemi COVID-19. Nah, jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita pertama bahwa sebagai orang beriman, ya, sebagai anak-anak Tuhan yang telah mengaku percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka dia harus siap sedia memikul salib, ya, siap sedia memikul salib bersama dengan Tuhan. Ya, jadi seperti dikatakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, ya, dia harus menyangkal diri dan memikul salib, ya. Barang siapa mau mengikut aku harus menyangkal diri dan memikul salib di dalam Matius 16 ayat 24, ya. Nah, jadi kalau dikatakan bahwa barang siapa mau mengikut aku, nah sekarang pertanyaannya bagi kita, ya, siapa inya itu dalam konteks gerakan pemuda sekarang, ya, dalam usia merayakan HUT yang ke-70, tapi usia gerakan pemuda semua masih muda, ya. Rata-rata 20-an mungkin, ya. Nah, jadi dalam usia gerakan pemuda gereja kita GPIB, Pelkat GP yang usia 70 tahun, tetapi sebagian besar anggotanya, anggota GP itu kan masih muda, masih remaja dan pemuda. Usia 20-an tahun, ya, ke atas, mungkin sampai 30 tahun, ya, usia gerakan pemuda. Lalu di sini dikatakan di dalam ayatnya yang kedua, dikatakan oleh dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Nah, jadi semua gerakan pemuda pasti, ya, punya keinginan, harapan, cita-cita, masa depan pasti ada, ya. Di dalam ayat yang kedua katakan bahwa pasti kita ingin supaya kita hidup masa depan itu cerah, ya. Masa depan itu sukses, berhasil, ya, di dalam pendidikan, berhasil di dalam pekerjaan, atau berhasil dalam hal apa saja yang akan kita kerjakan di masa depan. Semua orang, siapa saja pasti ingin masa depannya itu baik, ya. Masa depan itu penuh dengan damai dan sejahtera. Tidak ada satu orang, ya, di dunia ini yang ingin supaya hidup masa depan itu penuh dengan kesuraman atau kesedihan, kegagalan, nggak ada. Semua orang pasti ingin hidup damai dan sejahtera. Nah, sekarang pertanyaannya bagi gerakan pemuda di hari ulang tahun yang ke-70, apa yang harus pemuda bisa lakukan? Nah, makanya tidak bisa kita mau menginginkan sesuatu yang baik, sukses, berhasil, cita-cita kita, masa depan kita itu, ya, dapat kita capai, misalnya lulus kuliah, ya, dengan nilai yang baik, IP yang baik, misalnya lulus dengan cum laude. Tidak bisa kita inginkan bahwa kita punya pekerjaan itu sukses, berhasil, ya, maju terus, tidak pernah gagal. Tidak mungkin kita mencapai sesuatu masa depan itu, ya, yang kita inginkan kalau kita sendiri tidak mau berjuang, ya, kita tidak mau berusaha. Nah, oleh karena itu di dalam ayat-ayat selanjutnya dikatakan demikian, ya. Kalau kita mau memperoleh masa depan yang baik, cita-cita kita tercapai, memperoleh kesuksesan dan keberhasilan, maka kita harus melewati, ya, ada 3 tangga untuk mencapai kesuksesan dan keberhasilan. Ini tujuan, ya. Tujuan semua orang, siapa saja, tua muda, ya, semua pasti ingin hidup damai dan sukacita. Di dalam ayat yang kedua, ya, pengharapan yang penuh dengan damai dan sukacita. Ayat 1 dan ayat yang kedua itu.
Nah, sekarang untuk mencapai ayat 1 dan ayatnya yang kedua, ya, hidup yang penuh dengan damai dan sukacita, maka harus melewati 4 tangga, anak tangga ini, ya. Anak tangga pertama yaitu kesengsaraan, kedua ketekunan, ketiga tahan uji, dan terakhir pengharapan. Ya, makanya dikatakan tadi di dalam ayat yang ketiga. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Nah, pengharapan yang akan kita capai bersama-sama yaitu dengan damai sejahtera. Nah, sekarang mulai dengan anak tangga pertama, ya. Untuk mencapai kesuksesan, keberhasilan, damai sejahtera, ya, kita harus melewati tangga pertama yaitu kesengsaraan. Tidak mungkin, ya, seseorang memperoleh keberhasilan, kesuksesan, masa depannya, cita-citanya tercapai kalau dia tidak bersusah-susah, ya. Dia tidak bekerja keras. Misalnya, ya, kalau mau memperoleh kesuksesan dan keberhasilan harus menjadi pemuda yang tangguh, ya, pemuda yang rajin, ya, pemuda yang siap menghadapi tantangan. Tantangan dalam situasi sekarang ini tidak gampang, ya. Mungkin pada waktu masa orang tua atau opa-oma, tantangan itu menghadapi penjajah, ya, untuk merebut kemerdekaan dengan bambu runcing, ya. Tantangannya itu adalah bagaimana untuk mengusir penjajah yang ada di Indonesia, di muka bumi ini. Itu bisa bertempur dan berperang. Tetapi sekarang, ya, sekarang itu tantangannya bukan lagi musuh-musuh, atau tantangan itu bukan lagi penjajah seperti zaman Orde Lama atau zaman perjuangan, tetapi tantangan sekarang kalian akan menghadapi yaitu kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah, kemajuan sekarang ini, ya, kalian itu istilahnya sekarang dunia sekarang adalah dunia ilmu pengetahuan, dunia teknologi, ya. Nah, jadi sekarang kan istilahnya ini, kalian ini kan sudah ini milenial, ya, generasi milenial, ya. Nah, generasi milenial itu generasi yang berhadapan dengan teknologi, berhadapan dengan kemajuan zaman, internet, ya, berhadapan dengan sekarang ini kan yang sedang dikembangkan di zaman ini adalah industri 4.0, ya, 4.0, ya. Nah, jadi itu semua akan dikerjakan lewat robot, ya, semua akan dikerjakan oleh kemajuan teknologi. Nah, bagaimana kalian menghadapi situasi dan kondisi yang begitu cepat, yang begitu berubah terus-menerus? Nah, harus hidup dalam ketekunan. Nah, sampai yang setelah menghadapi kesengsaraan, mulai lagi dengan tangga yang kedua yaitu ketekunan. Nggak bisa sekarang ini gerakan pemuda itu santai-santai saja, ya. Nah, gerakan pemuda itu sekarang harus mulai kerja keras, bertekun. Nggak bisa lagi cepat menyerah, belum bertempur lagi sudah menyerah, ya. Situasi dan kondisi sekarang ini, siapa yang terlambat dia itu tidak dapat, ya, kompetisi. Semua orang berlomba-lomba, semua orang mengejar untuk mencapai sesuatu yang dia inginkan. Jadi kalau pemuda itu hanya cuma santai saja, tiap hari main game lewat internet, main game lewat HP-nya, ya, dia rajin ikut di media sosial, ya, ikuti perkembangan-perkembangan, ya, teknologi, tapi perkembangan teknologi itu hanya untuk bisa menghibur diri sendiri saja, tetapi dia tidak bisa gunakan untuk meraih cita-cita dan masa depan. Nah, jadi
kalau sampai kepada tangga yang setelah melewati tangga pertama menghadapi kesengsaraan, pergumulan, tantangan, lalu tangga yang kedua yaitu ketekunan, ya, jangan cepat menyerah, tapi terus-menerus mencoba dan mencoba. Kalau gagal, coba lagi, ya, gagal, coba lagi. Nah itu kalau berbicara tentang kekristenan, berbicara tentang iman Kristen tidak pernah menyerah, ya. Menghadapi kesengsaraan, berbagai macam godaan, tantangan, penderitaan, masalah, ya, tetapi tidak menyerah, ya. Terus menghadapi semuanya itu dengan tekun dan rajin, menghadapi semua itu dengan taat dan setia. Nah, kalau dia sudah melewati akan tangga pertama, tangga kedua, nah sampai ke tangga yang ketiga itu dia sudah bisa tahan uji, ya. Sudah bisa tahan uji, artinya dia sudah menguasai medan tempur, ya. Nah, kalau tangga pertama dan tangga kedua ini dia belum menguasai medan tempur, masih lagi membaca situasi dan kondisi. Ya. Biasanya kalau orang memasuki medan tempur itu dia harus survei dulu lapangan, ya. Dia harus tahu dulu di mana gunungnya, di mana sungainya, lembahnya. Dia harus bisa menguasai medan tempur di mana dia berada. Nah, kalau dia menguasai medan tempur, lalu di situ ada banyak sekali tantangan, ya, banyak sekali binatang buas, banyak sekali jalan-jalan yang menyesatkan, ya, banyak sekali masalah-masalah yang dihadap. Jangan menyerah. Sebagai gerakan pemuda, dia harus bisa menghadapi semua persoalan dan masalah di mana dia berada. Nah, ini dia sudah sampai di tahan uji, ya. Orang-orang yang tahan uji yaitu orang-orang yang selalu, ya, itu mengandalkan Tuhan dalam segala hal. Orang-orang yang tidak itu cepat untuk menyesal dengan apa yang dia terima, ya. Tetapi orang yang tahan uji adalah orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Orang tidak melihat dirinya membandingkan dengan orang lain, ya, tetapi membandingkan dengan dirinya dengan Tuhan. Jangan terus bilang, aduh Tuhan, kenapa kok saya kok begini, ya, ya, tidak, ya, kok kenapa saya tidak sama seperti teman saya gerakan pemuda yang ini, ya, tidak. Kalau orang sudah tahan uji, gerakan pemuda sudah tahan uji itu bertanyanya bukan mengapa Tuhan begini Tuhan, ya, tidak. Tetapi pertanyaannya orang yang sudah tahan uji adalah, Tuhan, bagaimana Tuhan saya harus lakukan sesuatu yang Tuhan mau bagi saya. Dan di sini, ya, ditahan uji di tangga yang ketiga. Nah, setelah itu kalau dia sudah tahan uji, selalu mengandalkan Tuhan dalam segala hal, bersyukur dalam segala hal, ya, melakukan segala yang Tuhan kehendaki, maka dia akan capai apa yang dia inginkan, yaitu pengharapan yang sejati. Apa itu pengharapan yang sejati? Damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan. Damai sejahtera Allah, ya, bukan damai sejahtera manusia, tapi damai sejahtera Allah yang Tuhan berikan. Kalau damai sejahtera Allah itu yang Tuhan berikan, semua penuh dengan sukacita dan damai. Kalau damai sejahtera Allah yang dunia janjikan, waduh, ya, tidak ada yang puas-puas, ya. Tidak ada yang puas, tetapi semua mau pingin ini, pingin itu, dan lainnya. Tidak akan pernah puas. Nah, oleh karena itu, ya, di hari ini kita merayakan 70 tahun, ya. 70 tahun usia Gerakan Pemuda atau GPIB, berarti yang mau dikatakan bagi kita, ya, yaitu bagaimana pemuda menghadapi tantangan sekarang, ya. Tantangan ilmu, pengetahuan, teknologi, tantangan yang kalian hadapi ini tidak gampang, ya. Nah, apa yang harus kalian lakukan? Saya pikir saya cepat saja, ya. Nah, peranan pemuda di era saat ini meskipun sudah tidak perlu berpegang mengangkat senjata, justru lebih sulit, ya. Lebih harus kritis dan lebih inovatif, dikarenakan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan itu tidak semudah membalik telapak tangan. Jadi kalian harus
lebih kritis, lalu berpikir positif, ya, kritis, berpikir positif, dan tetap semangat melakukan segala sesuatu yang kalian ingin dan capai, ya, cita-cita kalian. Jangan menjadi orang yang cepat menyerah, ya. Nah, ini situasi dan kondisi yang kalian alami sekarang, ya. Kemajuan pengetahuan, ilmu pengetahuan, teknologi. Ini zaman now, ya, zaman milenial. Semua pemuda-pemuda sekarang, ya, menggunakan media sosial, ya, seperti YouTube, Facebook, Twitter, semua, ya, banyak sekali. Sekarang pemuda di handphone masing-masing mungkin ada 20 sampai 30 aplikasi, ya. Aplikasi-aplikasi menyangkut dengan media sosial, ya. Nah, ini situasi yang kalian hadapi tadi, ya, yang tantangan pergumulan yang kalian hadapi sekarang. Nah, namun bisa menjadi pengguna aktif seperti pembuat konten, blog, pemberi kritis, dan saran yang membangun. Nah, jadi tantangan yang kalian hadapi sekarang di era milenial sekarang ini jangan dipakai hanya untuk hal-hal yang negatif saja, tetapi yang dimaksudkan kalian harus pakai untuk hal-hal yang positif, ya. Penggunaan untuk media sosial itu harus yang positif, ya, yang bisa membangun masa depan. Makanya saya katakan tadi bahwa jangan digunakan media sosial hanya untuk hiburan diri sendiri saja, ya, hal-hal yang negatif. Yang penting main game, ya, yang penting chatting dengan teman, ya. Nah, sekarang bagaimana kalian bisa menggunakan media sosial sekarang untuk hal-hal yang positif, ya, hal-hal yang positif. Nah, ini, ya, media sosial dalam situasi kalian sekarang, ya, tantangan yang kalian hadapi sekarang. Nah, ini harus hadapi hal-hal yang positif dalam pelayanan gereja, ya. Misalnya bisa menjadi tim multimedia, ya, bisa menjadi YouTuber pelayanan gereja, ya. Misalnya kalian sekarang gunakan media sosial itu menjadi tim multimedia, bisa membantu di gereja, ya. Bisa menjadi reporter, ya, untuk wawancara, ya, sumber-sumber informasi baik di gereja maupun di luar gereja. Kalian bisa membuat membuat siaran-siaran pendek, video-video pendek tentang kegiatan-kegiatan gereja atau kegiatan-kegiatan yang selama pandemi COVID, ya. Lalu dibuat di blog tersendiri atau dibuat di share ke YouTube, ya. Nah, itu semua orang bisa nonton, ya, semua orang bisa melihat. Nah, ini seperti YouTuber pelayanan gereja. Nah, contoh, ya, sekarang ini di zaman pandemi COVID ini, ya, gimana, ya, gerakan pemuda bisa membuat sesuatu yang menarik di gereja atau kegiatan-kegiatan pelayanan di gereja, kegiatan gerakan pemuda yang bisa di-share, ya. Yang bisa di-share, baik itu di Facebook, di YouTube, atau di apa saja, ya, supaya orang bisa nonton. Ini yang positif, ya. Tantangan menjadi peluang, ya. Nah, tadi kan kalian menghadapi tantangan, pergumulan. Nah, sekarang tantangan itu bisa digunakan menjadi peluang. Nah, ini juga kalian bisa menjadi tutorial pengguna Facebook atau YouTuber atau Google, ya. Nah, ini secara positif yang bisa digunakan, ya. Yang bisa digunakan untuk hal-hal yang bisa membangun gereja. Nah, ini generasi muda dan pemuda juga tidak boleh lupa bahwa media sosial bisa memberikan dampak yang buruk. Nah, tadi selain daripada hal-hal yang positif, ini juga bisa membawa hal-hal yang negatif, ya. Misalnya contoh, ya, ini YouTuber dalam pelayanan, ya. Kalian bisa membuat video-video pendek gerakan pemuda Bukit Benuat, ya, kegiatan-kegiatan sosial, misalnya, ya, seperti kemarin lah, ya, diakonnya mengumpulkan pakaian-pakaian layak pakai, ya, lalu kumpul dana untuk membantu korban-korban bencana alam, ya, bikin video-video pendek, lalu di-share, ya, di-share ke media sosial dan orang lain bisa melihat dan menonton. Oh,
Seperti saya sekarang kan lagi hobi piara ikan nila ya, di tambak terpal ya, saya bikin video pendek ya, bagaimana menjala ikan di sungai, bagaimana memelihara ikan nila, lalu orang oh iya ya, daripada duduk-duduk saja di rumah ya, santai-santai di rumah, gunakan apa yang ada ya. Gunakan apa yang ada untuk bisa orang lain belajar. Contoh-contoh yang begitu itu tantangan kalian menghadapi situasi kondisi sekarang. Nah, itu yang tadi dikatakan di dalam Roma pasal 5 kan menghadapi tantangan, pergumulan dan masalah-masalah hidup. Nah, jadi yang ini yang karena waktu kita terbatas, jadi yang kuning ini aja di sini dikatakan ketika generasi muda menghabiskan waktu terlalu banyak untuk media sosial seperti jejaring sosial, blog, dan lain-lain, maka generasi muda bisa menjadi orang yang antisosial atau kurang bersosialisasi dengan zaman yang ada. Artinya kurang pergaulan ya. Nah, ini juga secara negatif kalau terlalu kalian itu aktif di media sosial, lalu kurang pergaulan, ya ini juga kurang baik juga ya. Betul ya, gunakan media sosial itu untuk hal-hal yang positif. Tetapi ada waktu juga untuk bersosialisasi dengan masyarakat. Bersosialisasi dengan keluarga. Jangan di kamar terus ya. Jangan di kamar terus main game terus. Jangan di kamar terus ya, chatting terus ya. Nah, atau juga kegiatan-kegiatan media sosial yang lain. Akhirnya tidak mau tahu dengan orang lain. Ini juga nggak benar juga. Nah, gunakan media sosial, tetapi jangan lupa juga pergaulan sosial dengan teman-teman, ya, dengan orang tua, dengan keluarga. Nah, itu perlu ya. Nah, itu tantangan yang kalian hadapi sekarang. Nah, sekarang terakhir ya. Nah, sekarang tujuan gerakan pemuda ini harus jadi apa? Tujuan akhir dari gerakan pemuda, usia gerakan pemuda yang sudah 70 tahun ini harus jadi apa? Di era kemajuan teknologi yang luar biasa ini ya. Gerakan pemuda harus menjadi agen perubahan ya. Agen perubahan dalam gereja maupun dalam masyarakat. Agen perubahan harus mulai kalian dari diri sendiri ya. Dari diri sendiri, nggak usah menunggu orang lain ya berubah ya. Kalian harus berubah lebih dahulu dari diri sendiri. Agen perubahan itu kita mulai berubah dari diri kita sendiri. Jangan menunggu orang lain, mengharapkan orang lain berubah, tetapi kita tidak mau berubah. Ya, jadi kita agen perubahan mulai diri sendiri berubah. Apa yang mulai dari sendiri? Pemahaman kita ya, sekarang mulai berubah. Nah, kalau tadinya gerakan pemuda, remaja ya masih santai-santai, ya masih manja-manja dengan orang tua. Sekarang tinggalkan lagi, nggak ada lagi masa sekarang ini ya manja ataupun santai-santai. Sekarang harus mulai merubah diri, harus bisa ya melakukan segala sesuatu yang positif. Mulai aja yang kecil aja ya. Ada hobi, ada talenta, apa yang bisa kalian buat mulai dari diri sendiri yang kecil. Yang hobi menyanyi silakan, yang hobi musik silakan. Yang hobi apa saja yang bisa dilakukan, silakan lakukan. Jangan tunggu. Karena sekarang ini kita berhadapan dengan situasi yang sulit dan semua orang berlomba-lomba untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Ya, kemajuan zaman, tetapi kita berada dalam situasi pandemi ini. Makanya siapa yang bertahan, yang unggul, maka dia akan dipakai dan dia akan maju. Ini pesan saya ya secara singkat untuk menutup renungan dalam rangka ulang tahun Gerakan Pemuda di usia yang ke-70 ini, yaitu mari Gerakan Pemuda mulai untuk merubah diri sendiri dan merubah lingkungan di mana kalian berada ya, dalam keluarga, orang tua, sekolah, pendidikan. Nah, mulai ya. Mulai dengan apa yang ada pada kalian ya. Jangan dulu apa yang tidak ada, tetapi mulai dari hal yang kecil saja. Mulai dari hal yang kecil ya. Yang positif lakukanlah bagi kemuliaan Tuhan. Itu saja firman Tuhan pada hari ini yang bisa saya bagikan.
di hari ulang tahun Gerakan Pemuda. Selamat Gerakan Pemuda, baik pengurus dan anggotanya. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Untuk merespon firman Tuhan, marilah kita mengangkat pujian, betapa baiknya Engkau Tuhan. Betapa baiknya Engkau Tuhan, tiada berkesudahan. Betapa indah kasih-Mu Yesus, jiwaku selamatkan. Hosana ku memuji, Hosana ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Ya, mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih pada sore menjelang malam bersama dengan pengurus Gerakan Pemuda, bahkan juga seluruh anggota Gerakan Pemuda, jemaat Bukit Benua Balikpapan, mengucap syukur dan berterima kasih bahwa Engkau Tuhan masih menjaga, memelihara akan kehidupan kami, sehingga sampai pada hari ini kami rasakan akan jamahan tangan Tuhan. Baik bagi anak-anak kami, adik-adik kami, Gerakan Pemuda yang ada di rumah, bahkan yang ada di gereja, untuk melaksanakan ibadah dalam rangka HUT Gerakan Pemuda, GPIB yang ke-70. Kami berdoa, kami menyerahkan dalam usia yang ke-70 ini, biarlah Gerakan Pemuda, GPIB, dan secara khusus bagi Gerakan Pemuda Bukit Benuas, baik pengurus Gerakan Pemuda, bahkan para anggotanya, tetap dijaga, dipelihara, dan dilindungi Tuhan dalam setiap tugas tanggung jawab mereka masing-masing. Di dalam masa remaja dan masa muda mereka, biarlah mereka tetap diberkati, dijaga, pelihara Tuhan. Masa depan mereka tetap berada di dalam tangan Tuhan. Masa depan mereka tetap berhasil dan sukses untuk meraih cita-cita mereka yang mereka inginkan dan mereka dambakan. Kami berdoa, kami menyerahkan anak-anak kami, adik-adik kami Gerakan Pemuda. Biarlah Tuhan memberkati, menjaga, memelihara mereka dalam pendidikan mereka, studi mereka, bahkan juga yang sudah bekerja. Tuhan lengkapi sukacita mereka ketika mereka bekerja, mampukan dan layakkan mereka Tuhan supaya mereka berhasil untuk meraih masa depan mereka dalam kuasa kasih Bapa di sorga. Kami berdoa, kami mau menyerahkan bersama dengan para orang tua yang selalu memikirkan akan masa depan anak-anak mereka dalam pekerjaan para orang tua, bahkan usaha-usaha, kegiatan-kegiatan. Biarlah Tuhan berkati para orang tua, ayah dan ibu di dalam
mereka menggumuli masa depan anak-anak mereka ini. Berkat-berkat-Mu Tuhan tetap mengalir melimpah di dalam seluruh kehidupan para orang tua. Berikan ketabahan, kesabaran bagi para orang tua dalam mendidik, mengasuh, dan juga membesarkan akan anak-anak mereka. Jauhkan dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya, dari segala hal yang merintangi, membahayakan kehidupan para orang tua, dan juga anak-anak kami dan adik-adik kami ini. Ya Allah, ya Tuhan, kami terima kasih Tuhan untuk sore menjelang malam ini Tuhan. Waktu dan kesempatan kami untuk beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Kami pada sore ini Tuhan, teringat kepada hamba-Mu Ibu Pendeta Stince Kolilantang. Tuhan, dalam kuat kuasa kasih Bapa di sorga, tidak ada yang mustahil bagi Engkau Tuhan. Kami mohon jamaan tangan Tuhan, kami mohon bilur-bilur darah Tuhan, kami mohon kuasa Tuhan, urapi beliau Tuhan. Dalam situasi yang sulit Tuhan, beliau menghadapi sakit penyakit yang diderita. Tapi kami tetap percaya dan kami tetap mengimani akan kuasa Tuhan yang jadilah dalam seluruh hidupmu, hidup Ibu kekasih, Ibu Stince Koli. Yang terbaik Tuhan menurut kehendak-Mu Tuhan. Dan biarlah keluarga, suami, anak, menantu, dan cucu menerima segala kenyataan apa yang Tuhan berikan bagi mereka. Iman, kekuatan, harap, dan kasih selalu ada di dalam tangan dan kuasa Tuhan. Kami berdoa, kami mau menyerahkan seluruh hidupnya ke dalam kuasa Bapa di sorga. Ya Allah, ya Tuhan kami menyerahkan akan seluruh pelayanan gereja kami, jemaat Tuhan GPIB Bukit Benua. Kami berdoa, kami menyerahkan akan kegiatan-kegiatan pelayanan kami sepekan ini. Kami berdoa dalam situasi pandemi COVID-19 ini Tuhan. Engkau jaga, pelihara, lindungi kami. Jauhkan kami dari segala mara bahaya, terutama pandemi COVID-19 ini Tuhan. Biarlah dalam kasih dan anugerah-Mu Tuhan, Engkau selalu memberkati hidup kami. Inilah doa kami Bapa. Terpujilah Engkau Yesus Kristus Tuhan, yang telah mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuat. Sebelum kita mengangkat pujian persembahan, perlu kita ketahui persembahan dapat dikumpulkan pada barcode yang telah tertera di layar, dan teman-teman juga bisa mengumpulkan pada saat ibadah keluarga di rumah. Sambil persembahan dijalankan, marilah kita mengangkat kidung persembahan dari kidung jemaat nomor 302. Kubri persembahan. Persembahan ya Tuhanku, sambil pujian juru selamatku,
Sebelum kita menyerahkan persembahan kita, marilah kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah menyerahkan persembahan ini ya Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh berguna bagi pelayanan di gereja dan untuk pemulihan nama-Mu saja. Tuhan Yesus yang baik, ini adalah doa kami. Amin. Masuk dalam warta pelkat, saya serahkan pada pengurus. Selamat sore rekan-rekan. Apa kabar GP? GP Bukit Benuas? Pertama-tama kami mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman Bapak Pendeta Zatiunus Laritmas, kepada liturgos Saudara Doni Rivaldo, kepada pemusik Saudara Refki Pandelaki, dan kepada pembaca Mazmur Pujian Saudara Jody Makaseti dan Saudari Kristen Tujuale atas pelayanannya. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua 3 PHMJ Bapak Doni Saisap yang sudah hadir bersama-sama dengan kami pada ibadah sore hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan sekalian yang sudah bergabung dalam ibadah Gerakan Pemuda pada sore hari ini. Untuk ibadah Gerakan Pemuda minggu depan, seperti biasa, kita akan melaksanakan melalui Zoom jam 5 sore. Dan setelah selesai ibadah ini, jangan keluar dari Zoom dulu karena kita akan merayakan HUT Gerakan Pemuda GPIB. Demikian, terima kasih. Hanya bagimu Tuhan, sebab Kaulah layak dipuji. Kami mau bersorak, pulihkan nama. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Langsung. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin.
Ibadah kita sudah selesai. Selanjutnya kita akan merayakan HUT GP yang ke-70. Yang pertama kita akan mendengar sambutan dari Ketua 3 PHMJ dan yang kedua untuk Ketua GP. Silakan. Selamat sore, Shalom, puji Tuhan. Sore hari ini akan menjelang malam mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Z. Yunus Laritmas yang sudah memimpin akan ibadah kita. Juga terima kasih atas kehadiran beberapa pengurus dan tim Satgas COVID-19 dari GP Bukit Benuas yang sudah bisa bersama-sama di gereja. Sesuai dengan pembicaraan kami dengan pengurus yang ada, kita batasi yang hadir. Dan terima kasih atas upaya yang dilakukan, sudah koordinasi dengan kami. Karena ini merupakan program yang sudah masuk dalam program 2020-2021, khususnya untuk ibadah perayaan HUT GP. Nah, seperti yang sudah disampaikan Bapak Pendeta tadi lewat khotbahnya, kita dituntut untuk lebih dewasa lagi, terutama lebih dewasa dalam hal penggunaan media sosial. Saya yakin dan percaya rekan-rekan pemuda lebih mengerti posisinya, di mana seharusnya bersikap, bagaimana untuk menjaga waktu, baik dalam hal beretika di media sosial, maupun dalam bergaul sebagai pengurus. Karena pandemi COVID-19 ini masih merebak, kan di kota kita Balikpapan sudah semakin mengkhawatirkan. Oleh karena itu tidak menutup kreativitas teman-teman pemuda, khususnya di Benuas ini, untuk kita berdiam diri. Buktinya pada sore bahkan malam hari ini, teman-teman pemuda sudah mengupayakan, walaupun rekan-rekan yang lain, pengurus bahkan ketua saat ini berada di luar kota, tetapi kita semua bisa merayakan dan bisa melaksanakan ibadah. Ini bukti bahwa kesulitan di antara pengurus 2019-2020, 2018 ya, 18-20 tetap solid dan kita tidak berpangku tangan. Di ke depan, kebetulan minggu kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan. Kiranya teman-teman yang sudah terpilih, kita akan lebih kerja keras lagi. Kami mengingatkan untuk bagaimana berkoordinasi, kami mengingatkan bagaimana melaksanakan program yang sudah kita susun bersama. Kami juga mengingatkan dengan COVID-19 ini bukan berarti pemuda itu berdiam diri dan juga hanya ikut apa adanya. Pak Pendeta tadi sudah bilang, kita juga harus bergerak. Tidak hanya bersekutu, tapi dibutuhkan kreativitas. Oleh karena itu 70 tahun dari semua pelkat, setahu saya GP yang paling tua. Oleh karena itu, mari kita tunjukkan kesulitan kita untuk lebih banyak berkarya. Saya ingatkan ada 1-2 program yang menuntut kita untuk kerjasama. Akhirnya, selaku pelaksana harian Majelis Jumat, kami mengucapkan selamat hari ulang tahun Pelkat BP yang ke-70, maju terus dan jadikan diri Anda sebagai agen perubahan. Selamat sore. Selamat sore teman-teman. Sebelumnya, waduh, sebelum saya kasih sambutan, saya kasih kesempatan untuk petugas ibadah dan juga pemberita firman untuk doa persekutuan dulu, soalnya kan ibadah sudah selesai. Ecin boleh minta tolong dibuatkan breakout room buat petugas dan pemberita firman biar doa persekutuan dulu.
selesai, Pak. Hah? Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami boleh merayakan ibadah sekaligus juga merayakan ulang tahun Pelkat GP yang ke-70 tahun. Biarlah kami gerakan pemuda memberi motivasi yang baru dan boleh menunjukkan kepada sesama untuk menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan. Tuhan Yesus yang baik, inilah doa kami dan ampuni salah dosa kami. Haleluya. Amin. Udah. Lanjut. Baik. Pertama-tama, yang saya hormati pemberita firman pada ibadah kita sore menjelang malam hari ini, Bapak Pendeta Z. Yunus Waritmas. Yang kedua, Ketua 3 PHMJ GPIB Bukit Benuas, Bapak Penatua Doni Saisap. Serta yang saya kasihi pengurus GP dan seluruh anggota GPIB Bukit Benuas yang sudah boleh menyempatkan waktunya untuk hadir dalam ibadah, sekaligus perayaan di sore hingga malam hari ini. Puji syukur kepada Tuhan, Sang Pemuda Agung, karena kasih setianya yang tak pernah putus menyertai kita selaku gerakan pemuda GPIB, sehingga kita boleh menginjak usia yang ke-70 tahun. Sesuai firman, usia kita terbilang yang paling tua secara struktural GPIB, tapi tidak menutup kemungkinan kita untuk berkarya karena kita pemuda dan kita lain daripada pelkat-pelkat yang lain. Kita ini gerakan, sedangkan pelkat-pelkat yang lain adalah persekutuan. Berarti dari situ sudah terlihat bagaimana perbedaannya antara kita, Pelkat GP, dengan pelkat-pelkat yang lain. Walaupun pada tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun sebelumnya, yang biasanya kita bertemu satu dengan yang lain, kumpul di satu tempat, dan seru-seruan bareng, tapi sekarang kita harus terpisah jarak, juga tempat, dikarenakan situasi dan kondisi pandemi COVID-19 yang sedang terjadi. Jadi kita harus mengikuti protokol, ya hidup dengan kebiasaan baru, di mana kita sedang menjalani kehidupan new normal. Teman-teman, HUT GP-GPIB yang ke-70 kali ini mengambil tema secara lingkup sinodal, yaitu hadir dalam karya. Tadi sudah disinggung dalam firman Tuhan, pemberitaan firman dari bacaan kita hari ini. Maksudnya hadir dalam karya itu mengajak kita sebagai pemuda gereja yang adalah generasi milenial untuk berkreasi dan juga bereksplorasi lewat karya apapun yang tentunya juga berdampak positif, serta berdasar pada kasih Kristus. Harapannya dengan firman yang tadi sudah diberikan, yang sudah disampaikan dan kita renungkan bersama, kita sebagai gerakan pemuda boleh lebih lagi dalam berekspresi, dalam berkreasi, maupun bereksplorasi dengan kegiatan karya-karya apapun yang bisa kita lakukan, walaupun keadaan yang sekarang kita harus social distancing, harus tetap ngikutin protokol yang ada, protokol kesehatan, pakai masker, pakai
pakai apapun atribut yang dianjurkan untuk dipakai. Semoga pandemi ini cepat selesai dan kita juga bisa berkumpul satu dengan yang lain, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti sebelum adanya pandemi. Untuk itu juga saya selaku pengurus mewakili pengurus periode 2017 sampai 2020 mengucapkan terima kasih banyak atas kontribusi teman-teman kalian dari awal kami menjadi pengurus sampai detik ini. Teman-teman terus dukung dan support di setiap kegiatan yang dilakukan, setiap program GP apapun yang ada yang dilaksanakan, teman-teman memberi diri untuk melayani bersama-sama. Dan untuk pengurus periode yang baru, periode 2020-2022, harapannya kalian bisa lebih lagi memberi diri untuk melayani, lebih lagi untuk memberi ide-ide dalam karya dan eksplorasi apapun yang bisa kalian buat untuk GP, terutama dalam pandemi COVID-19 ini. Buat teman-teman pengurus yang melanjutkan dari periode ini, kebetulan periode sebelumnya hanya saya dan Queen yang tidak bisa lanjut karena sudah 2 periode. Buat teman-teman yang masih lanjut, tetap semangat, yang pastinya seperti warnanya GP, biru Ben-Hur, tetap eksis dan tetap bisa melayani satu dengan yang lain, saling melayani dan memberi diri ya teman-teman, memberi diri. Itu aja mungkin dari saya. Selamat ulang tahun GP-GPIB. Tuhan Yesus memberkati gerak layan dimanapun kita berada. Berakhirlah ibadah GP kita dalam rangka HUT GP IB yang ke-70. Sampai jumpa dalam ibadah GP selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya. Nggak potong kue, Kak? Nggak ada kue, Kak? Ada. Jadinya, ya, kita masuk dalam sesi acara yang selanjutnya. Tenggelam. Bisa. Kita nyalakan dulu. Nyalakan langsung. Oke, langsung nyanyi. Oke. Satu.
birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga. Tiup yang Tiup aja kan. iya, enggak makan. Satu, dua, tiga. Kita akan foto bersama. Oke, selanjutnya kita foto bersama. Ayo. Sudah masuk dalam sesi foto. Namaste. Oke, terima Thank kasih. you. Tutup aja yang ini. Yang zoom-nya. Langsung tutup ya. Langsung selesai kan? Ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa dalam ibadah GP selanjutnya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Shalom. Oke. Guys, jangan lupa ya, ada ibadah lingkup sinodal jam 7. Suaraku kedengeran nggak sih? Ini udah jam 7 Ketua. Udah Suaraku mulai. kedengeran nggak sih? Ini udah jam 7 ya. Foto ada aku, Kak. Kan ini udah jam 7. Aku end meetingnya ya. Guys, jam 7 ya.